Barusan yang berdoa Bapak Joko Sutejo, pengurus dari gereja kita di Bandung, bersama dengan istrinya bertahun-tahun melayani juga membantu dalam ibadah lansia, walaupun belum lanjut usia saudara, tapi lansia kan memang perlu dibantu ya, dengan banyak hal-hal yang kreatif, sehingga banyak orang-orang yang lanjut usia juga merasa terberkati dan mereka sudah menjadi berkat. Saya rasa ini adalah hal yang pantas untuk dicontoh, ditiru. Dan juga tiap hari Minggu mengatur perparkiran, saudara. Ya, bagian keamanan perparkiran, karena banyak sekali mobil-mobil terutama sebelum pandemi yang masuk ke dalam basement ataupun yang di luar. Dan Pak Joko dan teman-teman yang mengatur. Dan yang tim yang mengatur itu saudara sekalian adalah para volunteer, orang-orang pengusaha dan sebagainya yang kadang-kadang bisa dimarah-marahin sama orang yang punya mobil. Padahal belum tentu yang punya mobil lebih kaya dari yang mengaturnya, saudara sekalian. Tapi disinilah kita diuji agar selalu punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul hati busuk versus hati bersih. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan penting sekali untuk kita memiliki hati yang bersih. Karena hanya orang yang hatinya bersih, dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 73 ayat 1 berkata demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi siapa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi orang yang bersih hatinya lah yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun Tuhan itu baik dan mencurahkan kebaikannya kepada kita, tapi kalau hati kita penuh dengan iri, kepahitan, kejengkelan, kita nggak akan merasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang murni hatinya lah yang akan berjumpa dengan Tuhan, boleh naik ke atas gunung Tuhan. Dia akan diselamatkan, mendapatkan keadilan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita hidup diberkati Tuhan, diselamatkan, dan bisa naik berjumpa dengan Tuhan di gunungnya yang kudus adalah hati yang bersih. Karenanya Yesus dalam khotbah di atas bukit Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat karya Allah, melihat kemuliaan Allah, bahkan melihat pribadi Allah di dalam kekekalan kalau hati kita suci. Alkitab sangat menekankan masalah hati. Karena ternyata hati adalah inti dari manusia itu. Amsal 27 ayat 19 berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita seringkali memandang orang itu dari gelarnya, dari jabatannya, dari pekerjaannya. Kalau kita tanya, itu orang siapa? Oh dia dokter. Kalau itu, oh itu insinyur. Kalau dia profesor. Kita selalu menghubungkan orang dengan pekerjaan atau gelarnya. Tapi Tuhan yang dilihat adalah hatinya. Karena manusia itu sebetulnya bukan gelarnya, bukan jabatannya. Tapi manusia itu sejatinya adalah hati manusia itu sendiri. Karenanya hati perlu dijaga dengan baik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber. Kalau sumbernya air kotor, maka yang dialirkan adalah air yang kotor. Mulutnya kotor, perbuatannya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, perkataannya bersih, perbuatannya juga bersih. Makanya kita harus jaga hati, jangan kotor, jangan busuk. Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang
menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Dari hati ini bisa muncul berbagai kejahatan. Berarti hati bisa menjadi sumber kebaikan, tapi hati juga bisa menjadi sumber kejahatan. Karena hati manusia bicara tentang manusia itu sendiri. Ada banyak penyakit hati yang kita harus waspadai. Tinggi hati atau sombong, ini adalah sikap yang menentang Allah dan sangat dibenci oleh Tuhan. Tawar hati, kecewa, sudah tidak ada keinginan untuk beribadah, menyembah Tuhan. Pahit hati, seperti Hitler yang pada masa mudanya dihina oleh orang Yahudi. Karena waktu dia belanja ke sebuah toko Yahudi, ternyata uangnya kurang. Kalau nggak punya duit, jangan belanja di sini. Oh, dia pahit hati. Sehingga ketika dia punya kekuasaan pada Perang Dunia Kedua, dia bantai 6 juta orang Yahudi termasuk 1,5 juta anak-anak kecil. Karena hati tidak dijaga, hati menjadi busuk. Nah, menjelang Natal ini, saya ingin mengajak saudara melihat ada seorang yang hatinya busuk dan sikap sedemikian tentu harus dijauhkan dari hidup kita. Nama orang ini adalah Herodes. Herodes sebetulnya adalah seorang raja Israel bawahan Kaisar Roma. Dia sebetulnya bukan asli Yahudi, dia adalah keturunan Edom, keturunan Esau. Dan karena itu tidak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi dia berpikir gimana ya saya supaya bisa menarik simpati. Dia menikahi Mariamne yang ternyata adalah keturunan kesekian dari imam Yahudi yang sangat dihormati namanya Matatias. Yang kemudian melahirkan dinasti Makabe atau Hasmonean. Dan keluarga imam ini sangat dihargai karena dia yang paling berani menentang penjajahan Yunani pada waktu itu. Dan salah satu keturunannya Yohanes Hyrcanus juga menjadi raja Yahudi. Jadi Herodes ini secara politis kemudian ingin supaya mendapatkan dukungan orang Yahudi. Dia menikahi Mariamne dari keturunan imam. Padahal istrinya sudah banyak pada waktu itu. Tapi di kemudian hari dia mendengar sebetulnya berita hoax tidak betul. Bahwa Mariamne ini ingin meracuni dia. Karena dia ingin anaknya yang menjadi raja Yahudi. Maka marahlah Herodes dan tanpa periksa dia membunuh istrinya Mariamne. Dan dia membunuh 2 orang anaknya Aristobulus dan Alexander. Bahkan ada satu anak lain dari istri yang berbeda namanya Antipater juga dibunuh. Masalahnya sama, takut kedudukan raja Yahudi ini direbut oleh istri atau anaknya. Kejam sekali ini orang, saudara. Sampai Kaisar Agustus yang memerintah Roma pada waktu itu pernah bilang gini. Lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena orang Yahudi gak makan babi, orang Yahudi gak bunuh babi. Babi nggak dibunuh, tapi ini anak sendiri dibunuh. Sampai Raja Romawi itu sampai geleng-geleng kepala terhadap kekejaman daripada Herodes ini. Makanya ketika di dalam Matius 2, orang Majus datang ketemu Herodes dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami akan datang untuk menyembah dia. Alkitab bilang terkejutlah Herodes dan seluruh Yerusalem. Karena posisi raja yang baru ini tentu akan mengancam Herodes dan tentu dia tidak mau. Untuk itu apa yang dilakukan Herodes? Dia panggil ahli kitab. Bertanya di mana raja itu dilahirkan. Lalu ahli kitab itu berkata di Bethlehem di tanah Yudea. Hebat ya Herodes, temennya bukan dukun loh saudara. Temennya bukan peramal, temennya ahli kitab. Kelihatannya rohani sekali. Tapi tujuannya bukan untuk menyembah Yesus yang baru dilahirkan. Justru ingin tahu di mana anak itu lahir dan kemudian dia memberikan perintah. Bunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena dia ingin bayi Yesus itu juga mati. Itulah yang kemudian dia pesankan kepada orang Majus. Tolong kasih tahu ya kalau udah ketemu raja itu. Di mana dia supaya aku pun menyembah dia. Aduh kata-katanya manis. Aku akan menyembah Yesus. Padahal dia ingin membunuh Yesus. Betapa jahat dan licik hatinya.
Saya tahu bahwa Herodes sudah lama mati, tetapi roh Herodes harus kita waspadai. Jangan sampai bersarang di dalam hati kita. Apa ciri orang yang hatinya busuk? Yang pertama, iri, dengki, takut tersaingi. Karena jiwa yang tidak secure, tidak aman. Merasa terancam kalau ada orang yang lebih maju daripada dia. Tidak suka orang lain berkembang, karena itu akan menjadi saingan di dalam dirinya. Kalau saudara punya toko dan kemudian toko saudara maju, tapi beberapa waktu kemudian ada orang lain yang membuka toko di jalan yang sama dan menjual barang-barang yang sama seperti yang saudara jual, malah harganya sedikit lebih murah dan kualitas pelayanannya lebih baik sehingga banyak pelanggan saudara pindah ke toko baru itu. Apakah saudara begitu jengkel, marah, rasanya ingin membunuh pekerjaan tersebut, menyebarkan hoax supaya toko itu kalau bisa tutup? Maka bukankah kita sebetulnya sudah memiliki hati yang busuk seperti Herodes yang iri? Alkitab menceritakan ada kakak beradik namanya Kain dan Habel. Mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Berarti orang beriman, saudara. Tapi ternyata persembahan Habel diterima karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak, ditolak oleh Tuhan. Kain menjadi marah dan dia membunuh adiknya Habel. Padahal yang salah kan bukan adiknya. Mestinya Kain bertobat, memperbaiki diri. Tapi malah karena iri dengki dia bunuh Habel tersebut. Ini juga pernah dialami seorang raja hebat namanya Saul. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Dan akhirnya dia mendapatkan seorang yang bisa membela orang Israel dan mendukung kepemimpinannya. Yaitu Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Sampai Daud diangkat menjadi menantunya raja. Dia menikah dengan Mikal yang adalah anak Saul sendiri. Tapi hati Saul kemudian menjadi benci sekali kepada menantunya. Karena ibu-ibu nyanyi-nyanyi ya dengan perkataan apa. Saul mengalahkan ribuan musuh. Tapi Daud lebih hebat. Daud mengalahkan puluhan ribu musuh. Sejak itulah hati Saul menjadi dendam. Dan beberapa kali dia ingin menombak Daud sampai mati. Sehingga Daud menjadi buronan, kabur ke sana sini. Karena dia tidak mau dibunuh oleh Saul. Tapi satu hari, ketika Saul dalam pengejaran itu terlalu capek, dia tidur di sebuah pegunungan. Dan ternyata dia tidak tahu, Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di sebuah goa yang tidak jauh dari tempat Saul tidur. Dan anak buahnya bilang, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk menyerahkan Saul. Bunuh dia. Kamu akan jadi raja. Tapi Daud tidak mau bunuh Saul. Dia bilang, jangan mengusik orang yang diurapi oleh roh Allah. Saudara, akhirnya apa? Saul dihukum oleh Tuhan sendiri. Karena Daud tidak pernah mau menjatuhkan tangan kepada Saul. Betapa kita harus punya hati yang bersih. Jangan punya hati yang busuk. Karena Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang iri, orang dengki gak akan dapat berkat dari Tuhan. Saudara mungkin pernah dengar satu kali ada dua orang pengusaha selalu bersaing dan tidak mau kalah. Satu kali malaikat datang kepada pengusaha satu dan bilang, doamu dikabulkan Tuhan. Kalau kamu berdoa minta apa saja Tuhan akan kasih. Tapi ada syaratnya, Tuhan akan kasih 2 kali lipat, double porsi kepada sainganmu. Kamu mau minta gunung emas 1, Tuhan akan kasih 2 kepada sainganmu. Kamu minta mobil 10, Tuhan akan kasih 10. Tapi kepada sainganmu double porsi, 20. Kamu mau minta apa? Waduh, ini pengusaha udah senang-senang rasanya dapat berkat, mendengar saingannya dapat double porsi. Dia gak suka. Akhirnya setelah berpikir dia bilang, malaikat, bikin aja satu mata saya yang kiri buta. Loh, kamu disuruh minta berkat, bukan minta penyakit. Saya juga tahu. Tapi kalau saya lihat sainganku diberkati 2 kali lipat, aku gak mau. Karenanya bikin satu mata saya buta. Berarti dia dapat dua-duanya buta. Lah ini orang iri, saudara-saudara. Maka bahaya celaka di dalam kehidupannya. Kita berkata orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Kita mungkin belum membunuh dengan perbuatan, tapi dalam hati
Kita ingin membunuh karirnya, membunuh masa depannya, membunuh nama baiknya. Betapa jahatnya orang yang punya iri dan dengki. Disinilah kita perlu belajar kepada orang yang hatinya besar yang bernama Abraham. Ketika gembala-gembala Abraham bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Lot itu kan ponakannya, bukan apa-apa dia. Diajak oleh Abraham sampai kaya raya, tapi malah berantem ini anak buahnya. Dan Abraham bilang, udahlah Lot, jangan berantem, malu kita saudara. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Lah mestinya kan saudara, yang pertama-tama mengambil bagian adalah Abraham. Tapi ternyata Lot yang mengambil bagian. Abraham bilang gak apa-apa, ambil saja. Tapi akhirnya saudara tahu, Lot habis semua harta bendanya karena hujan api dan belerang. Menghanguskan kota Sodom di mana Lot itu tinggal. Bahkan istrinya jadi tiang garam. Tapi Abraham diberkati luar biasa. Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Sampai hari ini keturunan Abraham ada. Bahkan orang-orang beriman juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Betapa hati busuk ini harus dibuang dalam hidup kita. Karena kunci yang menyebabkan Tuhan bisa mencurahkan berkat ketika dia lihat wadahnya bersih, wadahnya murni. Yaitu hati yang berkenan kepada dia. Yang kedua saya lihat saudara, hati busuk yang dimiliki Herodes nampak dalam motivasi beragama yang salah. Dia itu tampaknya orang beragama, tapi motivasinya tidak tulus. Gimana ceritanya? Tadi saya bilang kan dia itu orang Edom, keturunan Esau, bukan Yahudi asli. Nah untuk meraih simpati, maka bagi orang Yahudi yang sangat penting itu adalah bait Allah. Maka dia merenovasi bait Allah yang ada di Yerusalem. Supaya lebih bagus. Saudara tahu bait Allah pertama itu didirikan oleh Salomo. Dan bagus sekali. Tapi kemudian dihancurkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar. Dan orang Israel ditawan 70 tahun ke Babel. Tapi kemudian atas perintah Raja Koresi dari Persia, kembalilah mereka ke tanah Kanaan. Dan pada waktu itulah Esra dan orang-orang Israel membangun kembali bait Allah. Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Walaupun bait Allah yang kedua ini tidak lebih bagus dari bait Allah yang pertama. Lebih kecil, lebih simple. Karena ya maklumlah mereka baru dari pembuangan. Nah, melihat itu Herodes pikir, wah ini harus saya renovasi. Mulia kan tujuannya, bangun gereja, meluaskan bait Allah, hebat kan? Mulia kelihatannya di mata manusia. Dan dia bangun 10 tahun. Saudara bayangkan, kalau orang bisa bangun dengan jangka 10 tahun, dengan uang yang banyak karena dia raja, pasti bangunannya sangat bagus. Dan memang bagus. Tapi orang Yahudi bilang, bagus sih bagus. Tapi masih bagusan istana kamu Herodes. Masa Tuhan kamu kasih yang kurang bagus dibandingkan dengan istana bagi dirimu sendiri. Wah karena itu Herodes jadi gelisah. Dia terus perbesar, dia terus tambahkan ini itu. Dan Alkitab bilang dia merenovasi 46 tahun saudara. Sampai Yesus pernah bilang, robohkan bait Allah, aku akan bangun kembali dalam 3 hari. Orang-orang kan komplain, ini 46 tahun dibangunnya, masa kamu bilang cuma 3 hari? Pada yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya yang mesti mati dan kemudian bangkit. 46 tahun bangun bait Allah, luar biasa. Bahkan pada waktu itu ada ungkapan begini, kalau Anda tidak pernah melihat bait Allah yang pernah dibangun Herodes, engkau tidak pernah melihat bangunan yang indah. Karena bangunan ini sangat indah. Dan lebih indah bahkan dari bangunan yang dibangun oleh Salomo pada zamannya. Hebat sekali. Tapi apa motivasinya? Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menarik simpati orang Yahudi untuk bisa mendukung dia. Alasannya alasan politis. Karena sebetulnya waktu Yesus Raja Tuhan di atas segala Tuhan datang. Dia mau bunuh. Berarti sebetulnya membangun bait Allah bukan untuk sang Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tapi bagi diri sendiri. Hari-hari ini kita juga bisa melihat saudara. Ada politikus kalau dekat-dekat pilkada suka dekat-dekat sama pendeta, dekat-dekat sama gereja, dekat-dekat sama masyarakat. Ingin membantu
orang-orang yang ada di sana. Tujuannya apa? Supaya kepilih. Kalau udah kepilih lupa dia, saudara, nggak ada lagi bantuan-bantuan itu. Motivasi yang tidak lurus, motivasi yang tidak betul, yang kita mesti jaga di dalam kehidupan ini. Banyak orang sekarang menggunakan jubah agama demi tujuan politis. Ya, kalau di Indonesia sudah terang benderang lah model semacam ini. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Alkitab menceritakan ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira, kasih persembahan untuk gereja. Kan bagus. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk namanya terkenal. Jadi kalau kita melayani Tuhan, tujuannya dipuji orang, Tuhan gak suka, saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pelayanan supaya nama kita populer. Wah, saya pengen jadi pendeta, Kalau jadi pendeta nanti bisa pergi ke luar negeri, diundang sana sini. Motivasinya gak lurus, saudara sekalian. Makanya gak pernah jadi hamba Tuhan seperti itu. Wah, kalau jadi hamba Tuhan nanti followernya banyak di Instagram. Nah, motivasinya tidak lurus. Tuhan mau motivasi kita lurus, berkenan kepada Dia. Karena itulah saudara, kalau hari ini kita merasa bahwa hati kita penuh dengan kepahitan, kejengkelan. Atau kalaupun kita melayani, berbuat baik hanya untuk dipuji orang. Bukan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Agar hati kita bersih di hadapan Dia. Jika demikian, contoh hati yang bersih yang kita perlu teladani siapa? Yusuf. Kalau kita baca, Yusuf adalah bapak asuh Yesus. Dia yang membesarkan Yesus dari masa kanak-kanaknya. Dan kenapa Tuhan memilih dia? Bukan karena Yusuf orang yang kaya, bukan karena dia orang yang terpelajar. Tuhan melihat hati Yusuf yang benar di hadapannya. Satu kali ketika dia sudah bertunangan dengan Maria, ternyata Maria mengandung, saudara. Dan tentu hati Yusuf menjadi sedih. Karena dipikir pasti ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh Maria. Tapi ayat 19 berkata demikian. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang pertama, ciri orang yang hatinya bersih adalah tulus. Tulus artinya jujur, punya integritas. Tidak mau merugikan orang lain. Tidak ada niat jahat kepada orang lain. Dan orang yang jujur pasti akan diangkat oleh Tuhan. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16 berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi orang yang hidup jujur, tempatnya di tempat tinggi, artinya dipromosikan Tuhan. Orang berusaha menjatuhkan, tapi dia akan aman karena Tuhan kota bentengnya. Dan Alkitab juga berkata rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bahkan pada masa COVID pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau kita hidup lurus, hidup jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kalau saudara nggak jujur nipu orang, untuk short term engkau akan mendapatkan keuntungan. Tapi untuk long term, jangka panjang, hidupmu akan rusak, saudara. Dan bagaimana saudara bisa berdoa kalau kita nggak jujur? Tuhan berkati saya. Apa ngajak Tuhan kong kali kong untuk tidak jujur juga? Saudara, betapa pentingnya kita menjaga hati yang jujur supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saya teringat satu kisah, ada seorang pemilik perusahaan, satu kali mengumpulkan 5 orang, ring satunya orang-orang hebat. Dan dia bilang, saya sudah tua, saya mau pensiun. Jadi saya mau pilih salah satu di antara kamu menjadi penerus saya untuk melanjutkan perusahaan yang besar ini. Nah, perusahaan yang besar ini harus dirawat dengan hati. Dan itu ibarat orang merawat tanaman. Jadi saya hari ini bawa 5 pot. Saya sudah isi dengan benih.
Jadi tolong kamu bawa, 3 bulan kemudian kamu datang kepada saya di ruangan ini, tunjukkan. Setelah kamu rawat 3 bulan, mana yang paling bagus tanamannya. Nanti saya akan tentukan siapa yang akan menjadi penerus saya. Mereka ambil dan rawat, saudara. 3 bulan kemudian mereka datang. 4 orang datang dengan pot yang berisi tanaman yang indah. Hanya 1 yang tidak punya tanaman di dalam potnya. Lalu 4 orang ini memandang dengan sinis. Dan dia bilang dalam hatinya, orang ini gak bisa ngerawat, gak mungkin kepilih. Si bosnya juga tanya, kenapa teman-temanmu tumbuh semua, kamu tidak tumbuh? Maafkan saya bos, saya benar-benar sudah berusaha. Saya siram, saya kasih pupuk, saya lakukan segala macam. Tapi heran, gak tumbuh. Istri saya pernah bilang, beberapa waktu yang lalu, kamu ganti aja benihnya supaya kan bosnya juga nggak tahu kalau benihnya diganti, yang penting kan tumbuh. Tapi dia bilang enggak, bos saya bilang bahwa dia sudah kasih ini benih dan benihnya itu yang mesti dirawat. Jadi maaf bos ya, saya sudah berusaha tapi memang nggak bisa tumbuh. Bosnya langsung bilang apa? Saya sudah temukan siapa pengganti saya. Dia yang potnya tidak ada tanamannya. Yang lain kaget mau protes saudara. Lalu bosnya bilang, tahu nggak? Pada waktu saya masukkan benih ke dalamnya, saya sudah rendam dulu lama pakai air panas. Jadi nggak mungkin benihnya itu bisa tumbuh karena memang udah mati. Saya jadi heran kenapa 4 ini ada tumbuhannya. Pasti kamu ganti kan? Kamu nggak jujur kan? Semuanya tunduk saudara sekalian. Karena memang mereka ganti. Cuma 1 ini yang nggak ganti. Dia yang akhirnya mendapatkan posisi itu. Untuk jangka waktu singkat kelihatannya orang yang tidak jujur di hadapan manusia lebih sukses. Tapi untuk long term apalagi dalam kekekalan hanya orang yang tulus dan jujur yang akan berkenan di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua saya melihat bahwa Yusuf ini orang yang bersih hatinya, cirinya tidak suka membalas dendam. Saudara pada waktu Maria pergi 3 bulan mengunjungi saudaranya di gunung, namanya Elizabeth. Ternyata waktu dia balik sudah hamil. Tentu Yusuf kecewa, pahit hati, jengkel, marah, bisa memaki. Karena dia merasa dihianati. Tapi ternyata Yusuf ini orang baik saudara. Salah satu hal yang dia bisa lakukan sebetulnya lapor kepada Mahkamah Agama Yahudi. Dan hukuman bagi orang pada waktu itu adalah hukuman mati. Kalau kedapatan berbuat zina. Tapi dia tidak mau menghukum. Dia tidak mau menjatuhkan tangan. Dia percaya Tuhan adalah hakim. Sehingga dia mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Pada waktu itulah Tuhan mengintervensi. Jangan ceraikan. Karena anak yang di dalam kandungannya itu berasal dari roh Allah. Itu adalah anak kudus. Bukan anak haram. Maka Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Dan selanjutnya kita tahu kisah Natal yang begitu luar biasa. Kisah yang akhirnya menyelamatkan setiap orang percaya. Kita bisa dengar dan kita rayakan pada bulan Desember ini. Betapa orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang hatinya tulus, tidak ada dendam, kepahitan, tapi mau mengampuni. Daud adalah orang yang juga punya hati seperti itu. Dia mengampuni Saul, dia tidak mau mengusik Saul, pada dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Itu sebabnya mengapa Tuhan menjadikan Daud sebagai Raja Israel yang sangat terkenal sampai hari ini. Yesus Kristus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kepada orang yang menyalibkan, Yesus masih memberikan pengampunan. Kepada Petrus yang berkata, aku gak kenal Yesus itu siapa. Disangkali sampai 3 kali. Yesus malah berkata, Simon, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Hati yang besar, hati yang memberikan maaf, hati yang memberikan pengampunan, itu hatinya Tuhan. Di dunia ini ada 3 konsep hidup yang berbeda. Yang pertama konsep hidup setan. Balaslah yang baik dengan yang jahat, itu setan. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara malah jahatin dia, setan itu namanya saudara. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Kamu kok baik sama dia? Oh dia juga baik sama saya.
Kok kamu sama dia, kamu jahat? Dia juga jahat sama saya. Itu manusia. Gua dulu waktu kawin dia cuma kasih angpau goceng. Sekarang dia kawin, gua balas kasih goceng. Nah itu manusia, saudara sekalian. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Tapi konsep hidup ketiga yang kita harus miliki, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini teladan Yesus. Ini juga yang dimiliki oleh Bapa asuh Yesus, yaitu Yusuf. Sehingga kenapa Yusuf yang dipilih oleh Allah, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia tidak pintar, hatinya sama seperti hatinya Yesus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang dengan mudah suka mencemarkan nama baik orang melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui sosial media. Wah, bisa jelek-jelekin orang. Kalau datang ke polisi nangis-nangis, saudara, minta maaf. Gampang sekali. Tapi saya percaya bukan itu sifat orang Kristen sejati yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita tulus dan tidak suka membalas dendam. Akibatnya apa kalau hati kita tulus? Tuhan akan membuat hati ini menjadi peka. Sehingga kita akan sadar akan tuntunannya. Tuhan kadang tidak ngomong dengan jelas di telinga kita. Tapi di hati nurani kita. Dia seperti memberikan petunjuk ke kanan, ke kiri. Ambil ini, jangan. Dia memberikan damai sejahtera. Atau sebaliknya kegelisahan. Untuk menunjukkan apakah dia setuju atau tidak setuju dengan keputusan yang akan kita buat. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hari-hari ini mari kita taat kepada petunjuk firman. Taat kepada petunjuk Roh Kudus. Baca firman, doa. Kalau Roh Kudus menuntun kita, taati saja. Karena Tuhan akan membawa kita pada jalan yang benar. Kalau hati kita setelah mendengar firman hari ini, kita rasa ada hal yang perlu diperbaiki oleh Tuhan. Maukah kita minta ampun dan bertobat kepada Tuhan? Dalam Mazmur 51 ayat 12, setelah Daud berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba, dia menyadari dosanya, dia minta ampun dan dia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh, right spirit. Tuhan bersihkan hati saya, berikan saya roh yang benar, supaya saya berlayak di hadapan. Saudara, karenanya walaupun Daud pernah berdosa, tapi dia minta disucikan oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, firman Tuhan berkata begini tentang Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud itu kan pernah berzina, pernah bunuh orang lagi saudara. Kenapa Tuhan bilang, aku cocok nih sama ini orang. Kalau Tuhan hitung-hitung salah kita, kita semua masuk neraka. Tapi di tengah kekurangan kesalahan kita, ketika kita bertobat minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Tuhan berikan aku right spirit, roh yang lurus, roh yang benar, roh yang berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang hatinya lurus, berkat Tuhan rohani dan jasmani akan dicurahkan. Ayat terakhir, Markus 11 ayat 23 sampai 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, berimanlah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hebat ya kuasa doa orang benar yang Tuhan jamin. Kalau kamu minta apa saja dengan percaya, dengan iman, permintaanmu akan dikabulkan oleh Tuhan. Oh dahsyat. Tapi ayat 25 berkata demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, itu doa yang berkuasa tadi, doa yang bisa memindahkan gunung.
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doamu berkuasa, doamu aku akan kabulkan, kata Tuhan. Doa supaya gunung masalah pindah, aku akan lakukan. Tapi ampuni dulu, artinya apa? Koreksi hati, periksa hati. Kalau ada ganjelan, kepahitan dalam hatimu kepada seseorang, ampuni dulu. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi betapapun kita berdoa, betapapun kita beriman, kalau hati kita nggak lurus. Jika ada maksud jahat di dalam hatiku, kata Daud, Tuhan tidak akan berkenan kepadaku. Kalau doa jangan ngutuki orang, saudara sekalian. Ya. Ini ada contoh doa akhir zaman yang suka ngutuki orang. Jangan ditiru, saudara. Karena doa itu memberikan berkat kepada orang yang kita doakan. Kalau motivasi tidak jujur, maka kitalah yang akan mengalami kerugian. Tapi kalau hati kita bersih, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Orang yang hatinya cinta Tuhan, hatinya lurus, dia akan mendapatkan perkara-perkara indah. Karena itu siapkan diri kita menyambut Natal. Jangan dengan hati yang busuk, penuh kedengkian, penuh dengan motivasi yang salah. Tapi dengan hati bersih, tulus, jujur, tidak suka mencemarkan orang, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.